kita datang untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang padamu Tuhan, Menghampiri hadirat suci-Mu Tuhan. Saat ini kami datang padamu Tuhan, menikmati kuasa firman-Mu. Kami haus dan rindu firman-Mu Tuhan, untuk mengisi hati kami ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, puaskan hati dan jiwa kami. Saat ini kami datang padamu Tuhan, menghampiri hadirat suci-Mu Tuhan. Saat ini kami datang padamu Tuhan, menikmati kuasa firman-Mu. Kami haus dan rindu firman-Mu Tuhan, untuk mengisi hati kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, puaskan hati dan jiwa kami. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 68. Ayatnya ayat yang kelima sampai pada ayat yang ketujuh. Mazmur pasal 68 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya bacakan dan Anda juga bisa baca di rumah mengikutinya. Ayat yang kelima. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintas si awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya, bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bersama kita katakan amin. Saudara-saudara, mungkin dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam situasi sekarang ini, enggak pernah kita pikirkan demikian terjadi. Dalam benak kita, maka semuanya bisa berjalan bahkan lebih lagi daripada hari-hari yang sudah. Tidak terpikirkan kita beribadah dengan terbatas. Namun saudaraku, dengan keadaan yang demikian pun, kita tidak pernah berkata Tuhan itu tidak baik, tapi Tuhan itu tetap baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kiranya dengan situasi bagaimanapun, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam firman Allah yang kita dengar pada hari ini,
berbicara Allah senang melindungi. Allah senang melindungi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap manusia butuh perlindungan. Setiap manusia butuh, ada orang, ada oknum, ada sesuatu yang melindungi dirinya. Butuh melindungi rumah tangga mereka. Butuh melindungi suami, istri, dan anak-anak mereka. Butuh melindungi pekerjaan mereka. Di saat mereka mengadakan perjalanan, apakah jauh atau dekat, mereka juga butuh perlindungan. Dalam satu kerinduan orang untuk mendapatkan perlindungan, maka seringkali dia mencari siapa dan apakah yang bisa melindungi diriku dalam keberadaan yang aku butuh perlindungan saat ini. Beraneka ragam orang mencari apa yang menjadi perlindungan di dalam dirinya. Tidak jarang bagi kita ada orang yang mau melindungi dirinya dengan mencari kekuatan, tahan kulitnya. Dia mempersenjatai dirinya dengan persenjataan yang menurut dia melengkapi untuk mendatangkan keamanan bagi dirinya. Tidak sedikit orang juga selalu membawa badiknya, senjata tajam dalam dirinya, di pinggangnya terselip. Dengan satu tujuan, ini dapat melindungi diriku. Untuk melindungi pekerjaan mereka. Ada mereka, kalau mereka sebagai pedagang, dia mencari pelaris. Saudaraku yang kekasih, butuh dalam pekerjaannya perlindungan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi yang sekarang banyak orang butuh perlindungan. Supaya apa? Supaya keberadaan dirinya, keluarganya bisa aman. Ada orang membuat sesuatu aksi untuk menyatakan ini anti corona, ini anti corona. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi sesungguhnya perlindungan bagi kita adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri. Itu sebabnya pemazmur berkata, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Jelas dia berkata, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Dia himbau semua manusia. Dia himbau kita pada masa sekarang ini. Agar boleh kita bernyanyi bagi Allah, bermazmur bagi Allah, haleluya. Dengan situasi sekarang, bisakah kita bernyanyi, bermazmur? Samakah nyanyian kita? Tidak ada virus corona. Dan dengan adanya virus corona pada saat ini, samakah pujian kita? Bisa jadi ada orang yang menurun pujiannya, mengeluh. Kalau aku sebagai anak Tuhan kok terjadi demikian? Kok situasinya begini? Tapi firman Allah mengingatkan lewat pemazmur ini, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Kalau boleh saya katakan, lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Lebih lagi sorakan kita memuji, memuliakan Tuhan. Dia berkata, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Berikan jalan bagi Tuhan. Berikan jalan bagi Tuhan untuk bertindak. Amin. Izinkan dia yang menguasai diri kita. Lapangkan jalan baginya.
Sekali lagi saya katakan bahwa Allah senang melindungi Anda. Siapapun kita. Bagi umat-umat yang percaya kepadanya, Allah siap. Dan itu kesenangannya untuk melindungi tiap-tiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jelas firman Allah berkata dalam kitab Nabi Yeremia, bukan? Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kepadamu, apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang kekasih, ada bapa, itu pun masih ada anak yang hidup seperti yatim piatu. Tapi ini dikatakan oleh firman Allah, bapa dia adalah mau menjadi bapa bagi anak yatim. Dia mau peduli, dia mau perhatikan. Itu sebabnya dikatakan bahwa pujilah Allah, mazmurkan namanya. Karena dia adalah Allah yang siap untuk melindungi. Kalaupun ada anak yatim yang mendengar firman ini, ada harapan bagimu. Bahwa ada Allah kita yang siap menjadi pelindung. Yang memberi rasa aman, memberi rasa tenang. Lalu perhatikan bagi ayat yang tersebut dikatakan di sana, pelindung bagi para janda. Yang tidak punya teman hidup lagi. Itu satu hal kehidupan yang sangat berat bagi seorang ibu janda. Tetapi firman Allah berkata dia adalah menjadi pelindung bagi para janda. Siapapun dia sebagai orang, sebagai ibu yang sudah kehilangan suami. Allah kita mau siap menggantikan posisinya untuk bertanggung jawab. Melindungi, menyertai, memelihara ibu seorang janda. Haleluya. Tadi malam saya lihat di Italia kalau nggak salah saya terima. Umur 60 semua ditangkap. Ada Anda terima itu. Dibawa dikarantinakan semua. Wah, ada yang membangkang tamparnya, tampar petugas itu. Ada yang tunjangnya, ada yang dirong. Saya bilang, kenapa ditunjangi yang 60? Maksudnya yang 60 itu dikarantinakan karena itu dikhawatirkan mudah diserang virus corona. Jadi dengan baik pemerintah semua dikarantina, dijaga, dipelihara. Ada yang membangkang, ditunjang, udah tua. Kan? Saya pikir, kok kasihan. Tapi dalam benak saya, karena bandel, nggak mau dijaga kesehatannya. Ya, nanti mungkin Anda dapat itu. Kasihan juga. Dihadapi, ayo Pak. Gini. Oh, Pak. Apa nggak bisa lebih sopan saya pikir. Mungkin orang bandel kok. Ya. Mungkin juga dilawannya lagi. Datang yang 6 orang, langsung diangkatnya. Masukkan, dilemparkan pula ke mobil itu, nggak lagi didudukkan. Kenapa? Karena bandel. Ya, udah dikatakan mungkin sudah ada pengumuman semua yang 60 tahun kumpul, mungkin nggak mau jalan-jalan di kota, ditangkap. Saya lihat tadi malam, kasihan, tapi dalam benak saya, mungkin karena bandelnya ini. Apa tujuannya ditangkap? Supaya menjaga kesehatannya. Demikian pun kita seperti dibatasi, tujuannya agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Mari firman Allah juga disampaikan, Allah senang melindungi. Dan biarlah jemaat Tuhan juga senang untuk melindungi. Tuhan memberkati kita datang kepada Tuhan.